Jangan lupa subscribe, like, and comment. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ban radhiyallahu an, memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Alasannya, selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sa'ban radhiyallahu an pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sa'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sa'ban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sa'ban. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun, Sa'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sa'ban? Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sa'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sa'ban. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut. Rasulullah meminta diantarkan ke rumah Sa'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sa'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, setelah menempuh jarak kira-kira 3 jam perjalanan, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sa'ban pada waktu salat duha. Sampai di depan rumah Sa'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Sa'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sa'ban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sa'ban radhiyallahu an yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini, ucap Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sa'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sa'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sa'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sa'ban. Rasulullah SAW pun melantunkan ayat yang terdapat di surat Qaf ayat 22, yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sa'ban radhiyallahu an dalam keadaan syakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sa'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sa'ban radhiyallahu an melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sa'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sa'ban radhiyallahu an, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sa'ban melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya
dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus baru di dalam, dan yang jelek, yang butut di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membuka baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu an pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkan mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Sya'ban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan. Saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam segelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab, sekitar 3 kali ukuran roti-roti di Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu an merasa iba. Ia kemudian membagi roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi susu ke dalam 2 gelas dengan ukuran yang rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu an teriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Demikianlah kisah yang sangat memberikan inspirasi bagi kita, kisah sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.